Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Alai di bagasan inganan namu ramata pordo artanamion, asa debata na punah guguun na sumurungi unag hami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita harta dalam bejana tanah liat. Kita ini, saudaraku, sama seperti ungkapan Paulus, kita adalah tanah bejana yang dibentuk oleh Tuhan, yang dibangun, yang diukir oleh Tuhan, yang dibentuk dari tanah, dari bejana. Tetapi kita harus mengingat seperti yang dikatakan oleh Paulus, kalau kita dari bejana, dari tanah yang dibentuk oleh Tuhan, tentu sekali memang ada yang sakit, ada yang dibuang, ada yang terkikis, ada yang terluka. Tapi ingat saudara-saudaraku, tujuan Tuhan dalam membentuk sama seperti seorang pengukir, seorang ahli bangunan. Jika dia mau membentuk sebuah asbak dari tanah liat itu, dia akan memutar-mutar dan dia akan membentuk sesuka hatinya. Tapi tujuannya bagaimana ukirannya, bejana itu diukir menjadi harta yang berharga, yang dapat dijual dengan mahal. Tujuannya dia membuat dengan sebuah keindahan. Tetapi untuk membentuk sebuah keindahan itu, seorang pelukis yang handal, dia pasti banyak membuang dari ukiran-ukiran itu, bahkan mungkin tersakiti. Mungkin juga ada yang terlepas darinya. Karena itu saudara-saudaraku, Paulus juga mengingatkan dirinya, kita sebagai orang percaya Allah, bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Maka dalam diri kita juga ada yang mau dibentuk, saudaraku. Kadang supaya indah pandangan itu, supaya indah ukiran itu, supaya indah dalam rumah itu, ada yang harus dilepaskan, ada yang harus dibuang dari bangunan itu. Tapi ingat, juru bangunannya menciptakannya supaya berharga. Demikian juga kepada kita, saudaraku, kita inilah bejana yang dibentuk Allah, bahwa kita dibentuk dari, dibangun dan diperbaiki. Mungkin juga ada yang sakit, ada yang merasa menderita. Tapi ingat saudaraku, jika saudara menderita, jika kita juga menderita oleh ukiran Tuhan, oleh lukisan dan bangunannya, satu tujuannya supaya kita berharga, supaya kita memiliki keindahan, supaya kita juga adalah bagian imago Dei yang segambar, yang serupa dengan Tuhan, agar kita memiliki harta dan memiliki yaitu keindahan di dalam Tuhan. Maka nikmatilah apa yang terjadi dalam hidupmu, karena kita dibentuk dari bejana, karena kita diukir dengan keindahan. Tetapi keindahan itu diukir, mungkin kita juga akan merasa sakit. Tapi ingatlah saudaraku, agar kita berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, agar kami berharga di hadapan-Mu. Amin.